Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Daniel Angsa Winidi dengan NIM 2255 dari kelas PI Angkatan 2022. Di sini kita akan mengetahui tentang cara kerja rutin dinamik dan mensimulasikannya dengan Cisco Packet Tracer. Sebelum masuk ke simulasinya, kita perlu mengetahui dulu apa itu rutin dinamik. Dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain yang dapat mengubah isi forwarding lagi tergantung keadaan jaringan. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dynamic adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Dan router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lain. Administrator tidak menentukan router yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Router pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemudian router tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing. Sebuah dynamic routing dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini didesain untuk mendistribusikan informasi yang secara dinamik mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol routing mengatasi situasi routing yang kompleks secara tepat dan akurat. Protokol routing didesain tidak hanya untuk mengubah ke rute backup bila rute utama tidak berhasil, namun juga didesain untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengisian dan pemeliharaan tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh router saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaan jalur dilakukan berdasarkan pada jarak terpendek antara device pengirim dan device tujuan. Untuk macam-macam dari routing dinamik, yang pertama adalah RIP atau Routing Information Protocol, dua IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Service First, EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan yang terakhir BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Routing dinamik sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Lalu, yang keempat, lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Tiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Empat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Yang kelima, update ARP tabel dibagikan ke semua komputer, jadi mengonsumsi RAM yang lebih banyak untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down, bit
jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Untuk uh, RIP sendiri, Routing Information Protocol, adalah sebuah protokol routing dynamic yang digunakan dalam jaringan LAN, Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 pada tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali, sehingga terciptalah RIP versi 2, atau nama lainnya RFC 2453. Kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu, secara teknis mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik yang lebih maju, seperti Open Source Papers dan protokol OCISIS. RIP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IPv6 yang dikenal sebagai standar RIP Next Generation yang diterbitkan dalam RFC 2080. Untuk cara kerja dari RIP sendiri, pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Kedua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Tiga, jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Keempat, jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Kelima, router melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Yang terakhir, khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap networking throughput. Karakteristik dari RIP, yang pertama, Distance Vector Routing Protocol, hop count sebagai metrik untuk memilih rute, maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap unreachable. Secara default, routing update 30 detik sekali. RIP v1 Fastful Routing Protocol tidak mengirimkan subnet mask pada update. RIP v2 Classless Routing Protocol mengirimkan subnet mask pada update. Oke, selanjutnya kita akan mensimulasikan routing dinamik ini. Yang pertama, kita mengisikan network routing RIP pada router dengan RIP sebagai berikut. Untuk router 1 12.0 13.0.0.0 dan 192.168.1.1. Kita lihat ada artinya 12.0.0, 13.0.0.0 atau 19.1.0. Oke, yang router 2 diisi 12, 23, 19, 1, 18. Lihat 12, 23, 92 dari 1,8 dari 1,0. Dan router 3 perangkat 4 network server 1, server 2, router 1, router 2 itu pertama ini menuju ke router 1, ini ke router 2, ini ke server 1, ini server 2. Lihat 14, ketika oke, pertama lalu selanjutnya kita akan menambahkan network routing RIP.
perintah pada network routing array pada tab CLI dengan command no auto summary pada router CLI no auto summary dan version 2 untuk ubah versinya. Ini dilakukan berulang pada setiap router. Setelah sudah, kita akan menyimpan settingan routernya pada global save, lalu pada save router save. Nah, selanjutnya kita akan merestart dan meload seluruh konfigurasi device dengan tombol ini atau shortcutnya Alt plus S. Reset dulu, yes, kita tunggu beberapa saat sampai jaringannya hidup kembali. Oke, setelah sudah terhubung, kita akan show IP root pada masing-masing router. Ini command show IP root. Oke, ini adalah hasilnya. Selanjutnya pada router 2 show IP. Ini untuk router yang kedua, router yang ketiga, show IP. Nah, ini sudah semuanya. Oke, selanjutnya kita beralih ke mode simulasi dengan filter SCMP. Kita akan mencoba mensimulasikan pertama kirimkan paket dari PC1 ke PC2, PC1, PC2. Reset PC1. Oke, sudah berhasil. Lalu PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Cara segini sampel PC3. Oke, sudah berhasil.
Selanjutnya dari PC1 ke server 1, PC1 ke server 1. Masuk bisa ini sudah bisa. Lalu dari PC1 ke server 2, di situ server 2 ada seperti itu server 2. Oke, berhasil. Lalu PC3 ke PC1, PC3 ke PC1. Oke, berhasil. Lalu dari PC3 ke PC2, PC3 ke PC2. Oke, berhasil. Lalu dari PC3 ke server 1, PC3 server 1. Oke, berhasil. Lalu dari PC3 ke server 2. Oke, berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke server 2, server 1 server 2 berhasil. Dari server 1 ke PC1, server 1 PC1 itu sudah bisa. Selanjutnya dari server 1 ke PC2, server 1 PC2. Oke, berhasil. Lalu server 1 ke PC3. Oke, sudah semua. Kopikan isikan dulu, berhasil. Lalu selanjutnya kita akan uh, kembali ke mode real time tracing dari uh, beberapa device. Yang pertama kita dari PC1 ke ROM, kita akan mencoba tracing dari PC1 ke PC2 mungkin kita satu ya, kita akan mencoba ke um, PC3 19 dari sini dari PC1 ke router 1 lalu ke berhubung kedua dan kabel ini lalu ke PC3. Selanjutnya kita akan mencoba tracing ke server 1 3.3.3.1.
Oke, dari PC1 router ya, router 1 terhubung ke router 3 dengan um, serial 13 13 13.3 lalu ke server 1. Terus kita mencoba ke server 2 reset 3.1. Oke, berhasil. Mungkin sebenarnya saya akan mencoba mengambilkan namanya. Lalu kita akan mencoba memutus jaringan, memutus routing dari routing 1 ke routing 3. Kita akan disable salah satu jaringannya yang router 1 saja, router 1 ke router ke dengan serial kalian. Kita akan matikan. Jadi kita akan tunggu sebentar. Lalu kita akan mencoba mensimulasikan routing setelah diputus. Yang pertama dari PC1 ke PC2 harusnya bisa karena tidak menggunakan sambungan dari router ke modifikasi. Oke, bisa. Nah, kita akan coba yang sebelumnya menggunakan sambungan dari router 1 ke router 3. Kita akan coba dari PC1 ke server 1. Oke, di sini router uh, menggunakan uh, backup router melalui router 1 ke router 2 lalu kembali ke router 3 dan server 1. Oke, dan bisa kembali. Oke, selanjutnya kita akan coba dari uh, server 2 ke PC2. Oke, dengan jalan yang sama seperti sebelumnya. Di sini router secara otomatis menggunakan backup route. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba dari server 1 ke PC2. Ini dengan jalan yang sama juga. Harusnya bisa kembali. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan kembali sambungannya. Lalu kita tunggu beberapa saat. Oke, kita coba lagi.
dari PC 1 ke server 1. Umumnya router akan menggunakan jalur terpendek, yaitu dengan melalui sambungan router 1 ke router 3. Meskipun terdapat alternatif, yaitu melalui router 1 ke router 2 lalu ke router 3. Kita akan mencoba simulasinya PC 1 ke router lalu. Nah, router dari router 1 langsung ke router 3 dan server 1 dan berhasil. Oke, uh, sekian, uh, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.